Tabipun. Salam bagimu negeri, barisan generasi muda, negara Republik Indonesia. Merah putih berkibar, Indonesia bersatu. Alhamdulillah, malam ini malam yang sangat berbahagia sekali karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan orang-orang yang sangat penting. Dan berpengaruh ya. Betul sekali. Kita sekarang lagi ada di mana, Dil? Ada di Lampung, tepatnya di Els Coffee. Wah. Jadi tempat-tempat nyantai buat kopi, buat meeting di sini tempatnya. Oh ya. iya, Dil. Ya. Nggak adil rasanya kalau kita di sini tanpa didampingi oleh orang asli sini. Wow, betul sekali. Saya hampir lupa karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini wanitanya sangat cantik sekali. Tahu aja. Cantiknya cuma sekali. Enggak lah, terus-terusan dicantikkan everlasting. Ya, cantik sekali. Ya. Pasti penasaran, langsung aja kita sambut inilah dia. Iya, dia adalah Mbak Kenanga. Mbak Silakan Mbak Kenanga. Kenanga. Iya. Iya, sini, Silakan. Aku sudah suntik rabies, tenang aja, nggak usah. Ini. Apa kabar Mbak Muli? Mbak Namanya Kenangnya Mbak ya? Kenanga. Mbak Kenanga. Muli itu apa sih? Muli itu sama kayak Abang None kalau di Jakarta. Oh. Jadi sebutannya Muli Mahana. Muli Mahana. Muli itu ceweknya. Untuk yang putri, Putri. Mahana untuk yang putra. Oke. iya. Mahana, Kenanga. Kenanga namanya. Kamu, ini kan tempat kopi ya. Kamu tahu nggak kopi yang paling spesial? Apa tuh? Kopi nangku dengan bismillah. Rayu dikit. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya. Dan Dil, Ya. kita akan mengundang juga nih. Ada dari Kabid Humas Polda Lampung. Wah, itu saudara saya ini. Saudara ya? Iya. Ya udah kalau Pak gitu. Pandra kan? Ya, langsung aja kita panggilkan Bapak Kombes Polisi Pandra. Silakan Pak, selamat Pak Pandra. datang. Ya. Silakan Pak. Oke Pak, sini Pak, Bapak boleh di sini? Ya. Assalamualaikum Kabipun. Iya pun. Iya pun. Iya pun. Iya pun. Iya. Oke. Oh, ini Pak Pandra sudah menganggap saya sebagai keluarga. Kan saudara tadi. Hah? Saudara kan? Oh saudara tadi. Saudara kita. Oh saudara. Iya. Tadi saya ketemu salaman. Saudara siapa ya? Berarti nggak kenal ya? Dan selain dari Polda Lampung, kita juga akan mengundang. Hah? Ada dari Kepala Bidang Pencegahan Tapi BNN Provinsi Lampung. Ya, tapi diwakili oleh Kak Fathir. Kak Fatih. Ya, bidang pencegahan BNN Fatir Provinsi di Lampung. sebelah sini. Wah, Dil, kamu muter-muter. muda, ya. Nah. Kenangan sini. Tabipun. Iya pun. Iya pun. Oke boleh. duduk, Pak. Mari kita duduk. Oke. Kita ngobrol. Ya, tapi sambil ngobrol-ngobrol saya nanti akan bawakan kopi ya. Oke. Lampung terkenal dengan kopinya. Kopinya. Wah, Ada istilahnya Apa? Indonesia negeriku, Lampung kopiku menuju kopi Lampung berjaya. Nah, boleh ya kita nanti pulang Jakarta oleh-olehnya ya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol nanti kita akan pesan kopi dulu ya. Khas Ya. sini. Oke, selamat datang buat ya, terima kasih. Bapak Pandra dan juga Kak Fatir. Kenanga tahu nggak bahwa generasi muda sekarang ini hampir lebih banyak kali ya yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Mungkin dari Bapak Pandra dulu. Ya, baik. Jadi orang katakan sekarang namanya istilahnya narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, ini yang kita katakan sebenarnya narkotika dan obat-obatan itu sebenarnya dipergunakan secara medis. Tapi kalau dipersalahgunakan, makanya penyalahgunaan narkoba orang berkatakan. Di dunia medis itu sangat dibutuhkan. Tetapi ini kan banyak orang yang menyalahgunakan, di mana tingkat ketergantungan dan juga penyalahgunaan ini juga cukup tinggi. Ya, kita banyak kejadian-kejadian yang selalu menjadi alasan klasik. Apabila tingkat stres tinggi, akhirnya pelariannya ke narkoba. Itu kan bukan suatu jalan yang terbaik. Ya, artinya kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Polda Lampung ya dan jajaran, tentunya apa yang menjadi penekanan dari Bapak Kapolri, di mana kita sekarang sudah ada program beliau itu adalah presisi. Ya, jadi segala sesuatu harus tepat sasaran, tepat guna, tepat sasaran. Jadi presisi itu adalah prediktif. Nah, prediktif, kemudian juga harus ada responsible.
responsif. Kemudian yang terakhir adalah transparan dan berkeadilan. Jadi setiap apa yang dilakukan seseorang itu, dia tentu harus ada bukti dan fakta yang terjadi. Nah, seperti sekarang ini kan kita sudah mengenal dengan Undang-Undang tentang narkotika. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Nah, keseluruhannya itu adalah bertujuan untuk melakukan pencegahan, kemudian pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Itu dia, Nero. Sebelum dilanjut ini boleh dihidangkan minuman spesial. Wes, iya. Makasih. Ini 10.000 ya Pak. Oh, ada notanya ya? Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari pihak BNN nih gimana nih Pak menanggapi dengan maraknya penyalahgunaan narkoba ini Pak? Ya, jadi kalau kita dari pihak BNN sebenarnya kan BNN lahir juga berkat adanya Undang-Undang 35 tahun 2009 itu tadi berkaitan dengan masalah narkotikanya. Dan kemudian kalau kita melihat kondisi saat ini, terutama di Provinsi Lampung dengan 8 juta penduduknya, ternyata di Provinsi Lampung ini sekarang ada 31.811 jiwa. 31.000? 811 jiwa yang sudah menjadi penyalahguna narkoba. Itu berdasarkan data kita BNN Republik Indonesia dengan LIPI di tahun 2019. Nah, kemudian jadi permasalahan narkoba sekarang ini ternyata kalau dulu kita berpikir trennya pakai narkoba itu orang kaya. Ya enggak sih? Kemudian orang-orang yang dewasa. Tapi ternyata trennya sekarang justru masyarakat gaula muda nih yang diserangnya, remaja-remaja. Ya, ini kita lihat ada thread kasusnya. Kalau berdasarkan data dari LIPI tersebut, ternyata awal mula mereka menggunakan narkoba itu di usia remaja 17 tahun. Hampir rata-rata mereka menggunakan awalnya 17 tahun? 17 tahun. Dan di situ juga disampaikan 93%-nya karena awalnya coba pakai itu justru karena teman. Baru selebihnya yang karena adanya faktor yang lain-lainnya segala macam. Tapi ternyata dominan itu dipengaruhi temannya itu, lingkungannya terutama. Makanya BNN saat ini kita lagi fokus bagaimana menciptakan namanya ada Bersinar, Mas. Indonesia Bersinar. Indonesia bersih dari bersih narkoba. dari narkoba. Bersinar bersih dari narkoba. Dan Provinsi Lampung kita mencoba mengupayakan kalau ada Lampung Berjaya, Lampung Bersinar. Jadi selain berjaya juga bersinar. Bersinar. Bersih dari narkoba. Bukan main. Mungkin dari Kenanga ada yang mau ditanyakan? Ya. Karena memang dari mewakilkan generasi muda nih. Iya. Mungkin dari Kak Pandra sama dari Kak Fatir ada nggak sih visi misi untuk generasi muda agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba? Gimana? Ya, jadi ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang orang itu diawalinya dicoba-coba dulu. Dan tadi usia 17, bahkan kadang-kadang di daerah lain tuh usia di bawah, masih usia teen ya. Artinya teen tuh dari 12 ya, itu kan 12, 13 sudah mulai coba. Awalnya adalah coba-coba. Nah, inilah harapan kita sekarang adalah generasi kita ini kan adalah generasinya milenial ya. Udah XYZ udah milenial. Nah, generasi milenial ini harus diisi dengan suatu motivasi untuk kita jauhi narkoba. Prestasi, kemudian juga sportivitas yang tinggi, ya, lakukan dengan aktivitas, ya itu tadi. Kan banyak ya, kemampuan-kemampuan prestasi dari anak-anak muda kita, itu harus kita kembangkan. Karena memang juga kan masalah narkoba ini sebenarnya kalau kita bilang awalnya tadi dikasih gratis. Karena gratis itu kita coba ternyata ini enak sehingga ketagihan. Nggak mungkin kalau dia bilang yo ini nggak enak tapi ketagihan kan nggak mungkin kan. Karena yang nagih pasti enak kan. Nah makanya lebih baik untuk anak-anak muda yang belum pernah menggunakan kami selalu menyarankan lebih baik tidak mencoba sama sekali. Karena kalau udah mencoba ya nanti takutnya keenakan, kemudian selanjutnya nanti dosis keterusan dan penggunaan narkoba nggak ada yang namanya dosisnya menurun, selalu meningkat, selalu meningkat dosisnya. Saya lihat di TV-TV itu Pak, ada saya pernah dengar itu, dengan alasan supaya saya biar aktivitasnya tuh seger terus gitu. Padahal itu hanya sementara ya Pak ya? Sementara, narkoba ini kan punya efek 3 nih. Ada halusinogen ini yang paling parah. Kenapa? Karena dia sifatnya berhayal, selalu menghayal, melihat, bahkan ada beberapa jenis narkoba yang konsumsi ini ngelihat orang berdiri aja ternyata pikiran udah kemana-mana. Orang itu lompat mungkin dan segala macamnya. Makanya banyak yang meninggal ya Pak ya? Iya, jadi banyak meninggalnya justru karena akibat dari penggunaan itu tidak sadar, berhayal, ada yang bawa kendaraan bermotor misalnya kebut-kebutan segala macam, paranoid. Nah, itu muncul. Kemudian yang efek yang kedua ada namanya stimulan. Stimulan ini yang menyerupai dengan doping, istilahnya kayak doping. Makanya kalau tadi dibilang orang pakai itu kok bisa bertahan nggak tidur sampai berapa hari gitu. Itu yang stimulannya. Tapi efeknya ketika efek narkoba stimulan itu hilang, maka dia akan mengalami kelelahan yang sangat parah.
Kenapa? Karena badannya kan dipaksa untuk kerja terus. Iya, ototnya dipaksa terus segala macam. Dan yang ketiga ada namanya efek depresan. Kebalikan dari stimulan yang sifatnya dia ngebuat jadi orang itu bengong, jadi kurang fokus, lemot. Sering bengong Pak. Mikirin utang nggak Pak? Sama cicilan mobil Pak. Ini biasanya kalau yang depresan ini kalau kita bilang kayak beler gitu ya. Kita sih mau sebenarnya beler tangkap. Matanya itu Pak. Tapi nanti orang bangun tidur beler tangkap ya. Nggak bisa. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh dicoba kopinya dulu Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya Pak depannya. Tapi sebelumnya Hah? kita mau nanya dulu nih, kan BNN dengan kepolisian ini bersinergi. Betul. Pengen tahu nih, sinergi yang dilakukan BNN sama kepolisian dalam menanggulangi ini apa nih? Mungkin ada penyuluhan atau apa gitu? Ya, ini yang saya katakan tadi, kami bersama BNN ini, ibaratnya sama-sama kita ini bertugas melakukan penegakan hukum di dalam kasus-kasus kriminal seperti penyalahgunaan narkoba. Dan sebagaimana tadi kami dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu sudah diatur sedetil mungkin itu. Jadi kami ini selalu bersinergi. Namun kepolisian ini bersama BNN tentunya tidak hanya dari hilirnya saja, lakukan penindakan-penindakan, tapi ada pencegahan. Upaya pencegahan adalah lebih baik, yang nantinya tentunya akan berdampak kepada masa depan kita ke depan. Oke, kalau gitu. Oke, gimana Dit? Ya, Anda sudah sambil, puas? ini kayaknya yang nonton makin penasaran. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bagimu Negeri. Ya, kembali lagi di Bagimu Negeri. Masih bersama Bapak Pandra selaku Kabid Humas Polda Lampung dan juga Kak Fatir dari bidang pencegahan BNN Provinsi Lampung. Oke, Dil. Ya. Lu Tadi kan kita udah dengarkan banyak sekali masukan dari Pak Pandra. ya. Dan kebetulan kita ini ada event atau ada Program. Ya. Bagimu Negeri, yaitu Barisan Generasi Muda Negara Republik Indonesia. Ya, betul. Yang mana Bagimu Negeri ini mengeluarkan talent-talent keahlian-keahlian gitu. Kalau saya kan model ya Pak ya. Oh, Basicnya Jago gitu ya. Model. dari model ke musik. Musik. Pak. Karena suara saya kempeng jadi musik hancur Pak. Alhamdulillah tapi menghasilkan. Ya. Jadi jangan pernah takut punya kelebihan atau punya kreativitas apa, kita kebetulan membuka ini peluang untuk generasi muda khususnya di Lampung ya. 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 Nah, Yang mempunyai bakat-bakat terpendam, jangan ragu untuk mengeksplor. Keluarkanlah, berkreasilah kalian, tapi tetap dalam batas-batas yang terukur kalau kata Bapak Pandra ya. Iya, betul. Tegas terukur. Nah, itu dia, Ini tegas, bebas terukur. Jadi ini merupakan peluang yang besar ya Kak untuk generasi Iya. muda yang ada di Provinsi Lampung. Dan di sini kita akan menebarkan vaksin. Vaksin itu adalah variasi aksi, kreasi, seni budaya, dan inovasi. jadi ini kayaknya berkaitan nih dengan Bagimu Negeri dengan anak muda nih. Jadi biar nggak arahnya ke negatif, gimana caranya dia punya kesibukan positif, akhirnya bisa apa sih namanya ya? Bisa menyalurkan. Menyalurkan, Betul. menghasilkan Itu dia. bakat-bakat Iya, baru. Iya. menyalurkan bakat-bakatnya gitu. Iya. Menurut kita dari Pak Pandra dulu, kehadiran program Bagimu Negeri di Lampung, karena kita ini nanti akan ada di 34 provinsi dan pembukaannya ada di Provinsi Lampung. Gitu. Iya, kita percaya di sini itu banyak sekali talenta-talenta dari generasi muda yang ada di sini yang bisa kita angkat dan jadi kebanggaan. Tempat pariwisatanya juga banyak. Betul Iya, sekali. banyak banget. Itu dia. Nanti kita syuting layar lebarnya di sini, Pak. Iya. Gitu. Dengan talent-talent dari masyarakat Lampung. Gimana tuh menurut Pak Pandra nih kehadiran kita di sini? Ya, kita artinya kami ini tentunya kan sebagai generasi yang nantinya akan kita dilanjutkan kepada generasi muda. Tadi sudah jelas namanya program kita adalah Bagimu Negeri, jiwa raga kami. Nah, seperti itulah harus kita bangkitkan semangat itu di generasi muda dari
generasi yang terkecil dulu artinya. Nah, generasi muda ini ya mungkin di bidang seni, di bidang acting, siapa tahu kan talent-talent ini yang kemampuan yang harus kita explore. Nah, mudah-mudahan dalam program ini dari generasi namanya kita sebutkan di sini Sai Bumi Ruai Jurai. Sai Bumi. Oke. Coba diulangi. Sai Bumi Ruai Jurai. Ruai Jurai. Bisa. Ya. Nah, nanti di program Bagimu Negeri ini kita juga ada Duta Bagimu Negeri. Dan nantinya kita di Duta Bagimu Negeri ini ada juga Duta Anti Narkoba. Menurut Bapak-bapak ini bagaimana nih? Dutanya, Duta Anti Narkoba Duta dari anti narkoba ya. Iya. Pas dong. banget tuh sebenarnya. Duta anti narkoba itu dalam artian mungkin bisa ngebantu juga peran dari pemerintah, baik itu dari Polri-nya, dari BNN-nya, untuk sama-sama kita ngajak kaula muda. Artinya dia bisa menjadi contoh di kaula mudanya untuk dengan tidak menggunakan narkoba ternyata dia bisa berprestasi, ya kan? Kemudian bisa mengeluarkan bakatnya, ya, dikenal orang dan menghasilkan tentunya, ya nggak benar? Oh iya. Nah, Jadi ada tagline-nya Narkobano prestasi yes. Oke. Prestasi. Yes. Ya, kenanga. Dari tadi kenanya kayaknya ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Silakan. Boleh aja. Nanya ke aku. Enggak sih, mungkin aku lebih sebagai perwakilan dari generasi muda di Provinsi Lampung ya. Ini merupakan ajang yang sangat memberikan peluang yang sangat besar untuk kalian semua untuk mengeksplor bakat-bakat kemampuan yang luar biasa yang kalian miliki. Jadi jangan lupa langsung Bagimu Negeri. Oke, boleh diminum sambil diminum lagi? Oke, kita mau rehat sejenak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bagimu Negeri. Salam Bagimu Negeri. Ya, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Pandra. Pak Pandra selaku Mas Polda Lampung ya. Ya. Dan juga Kak Fatir. Fatir. Ya, Ya. Kak Bidang Fatir. Pencegahan BNN Provinsi Lampung. Oke, dan gak hanya itu, kita masih banyak bintang tamu. Masih ada lagi? Itu orang penting juga di Iya Lampung. dong. Langsung aja kita sambut, inilah dia Pak Endarwan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Oke, silakan Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi pun. Iya, Pun. Iya, Pun. Silakan duduk, Pak. Iya. Nah, kan udah ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Kita juga harus mengundang dong. Bagian dari generasi milenial. Betul. Tentunya ada hubungannya dengan seni budaya ya. Iya, betul. Oke, langsung Langsung aja kita kita sambut, inilah dia. Berlando Deton. Oke. Wait, Mas Ber. Tapi Pun. Let's sini. Iya, Pun. Silakan Mas Ben. Kasih tempat, waktu dan tempat. Oke. Wah. Udah lengkap nih komplit dia. ya? Udah komplit dong. Sekarang kita tanya-tanya nih, mungkin dari generasi muda. Kita kan lagi ada Bagimu Negeri untuk khusus di masyarakat Lampung nih. Untuk memotivasi masyarakat Lampung generasi mudanya, Mas Ber ini kan terkenal dengan punya bakat nyanyi bisa ya? Nyanyi bisa. Acting bisa. Bisa. Nari bisa. Nari Dance bisa. bisa. Itu harus dipertanyakan lagi. Yang terakhir itu ya gimana ya? Iya. Termasuk generasi milenial yang mempunyai prestasi. Iya. Jadi untuk memotivasi masyarakat Lampung, silakan Mas Ber. Boleh. Gimana ya? Kalian kalau misalnya kalian punya mimpi yang kalian benar-benar pengen capai, don't give up karena anything is possible. There's no impossible in something that you actually want to do. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi artis, jadi aktor, ya kejar terus mimpinya. Stay committed. Komitmen itu paling penting, kerja keras, dan paling penting itu doa. Ya. Tuh. Dan jangan takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Pak, Bagimu Negeri hadir di Provinsi Lampung dan sebagai pembuka jalan dari 34 provinsi yang akan kita hadirkan nanti.
kehadiran kami di sini adalah mencari talenta-talenta yang ada di Lampung, karena kita yakin di Lampung ini mempunyai banyak talenta yang ada yang perlu kita gali, yang masih malu-malu kita gali. Menurut Bapak kehadiran kami gimana nih? Tentunya saya mewakili Pak Gubernur ya, pemerintah Provinsi Lampung. Kehadiran teman-teman di Lampung itu memberikan satu harapan ya. Memberikan harapan bagi generasi milenial tentunya. Bukan saja milenial kalau menurut saya. Saya melihat hierarkinya dari SD, SMP, SMA sampai umum. Artinya dari usia 8 tahun sampai usia 40 tahun ya. Nah, ini betul-betul satu program yang memang menurut kami ini adalah program yang mempunyai value ya. Value-nya pertama memberikan satu semangat kepada generasi muda Lampung. Mereka merasa diberikan kesempatan untuk bisa sukses. Meniru Erlando. Artinya di mata masyarakat, di mata kami tentunya melihat bahwa terbuka peluang untuk generasi muda Lampung bisa sukses bukan saja di Lampung ya, tapi juga di ajang nasional. Itu yang kami lihat. Terus kedua bahwa ini satu proses yang sistemik ya. Artinya bagaimana menggali potensi dengan persaingan yang bebas tapi fair. Nah, itu yang fairnya itu yang penting. Artinya sukses itu tidak milik orang yang punya uang, tapi milik semua. Nah, ini bukan hal yang gampang ya untuk bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu, apresiasi yang sangat tinggi kami berikan kepada teman-teman yang menentukan Lampung adalah perdana untuk program secara nasional, yaitu Bagimu Negeri ini. Ini apa yang kira-kira bisa diangkat di Lampung itu, Pak? Ya, pertama bahwa kami melihat ada keterkaitan antara film dengan promosi pariwisata. Nah, ini benang merah ini yang membuat optimis bagi kami bahwa segala potensi alam Lampung, terutama pariwisatanya, ini akan menjadi populer, tidak saja di nasional ya, bahkan di global dengan film. Nah, ini film ini sangat efektif untuk bagaimana mempromosikan pariwisata, dan tentunya harapannya kehadiran teman-teman ini sangat memberikan jasa ya kepada program pengembangan pariwisata Lampung dengan bukan saja pariwisata tapi aspek budaya juga terangkat. Karena film ini kan ada aspek seninya kan. Nah, mudah-mudahan akan muncul siapa Mas? Ervan yang lain. Yang lain dari Lampung. Oke. Insya Allah lah ya, tepuk tangan. Kalau dari Mas Berlando nih, Berlando tuh kan terkenal mempunyai prestasi YouTuber iya. TikTokers iya. Kalau boleh tahu dari umur berapa Mas Berlando terjun ke entertain, Pak? Aku itu awal mulai itu... Coba-coba. Waduh, Jangan coba-coba. aku itu awal mulai itu kelas 6. Kelas 6 kelas itu 6. kira-kira kelas 6 SD itu umur berapa ya? Berapa sih? 11? 12 ya, sekitar segitu lah ya, 11 tahun. Ya. Dan itu awal mulanya itu bener-bener out of nowhere. Itu masih jadi ekstras yang cuma lewat doang. Ya, dan itu waktu itu awal itu tanpa dibayar, belum dibayar sama sekali. Dan abis itu dari situ baru disuruh main, diajakin main, dan dari situ baru berkembang ya. Nah dari situ belajar karena dari proses itu kita belajar gimana untuk how to be better lah. Apa sih yang memotivasi Kak Berlando untuk terjun ke dunia entertain? Atau memang dari kecil memang punya keinginan, punya cita-cita di dunia seperti ini atau gimana? Aku itu sampai sekarang mimpiku juga belum tercapai, tapi aku masih berkembang dari situ ya. Karena my goal itu untuk
go international dan jadi aktor Hollywood. Dan emang dari kecil itu emang udah mimpinya itu, dan pas pertama kali terjun ke dunia entertainment di Indonesia itu bangga banget dan seneng banget karena ya itu step lah ya, starts with small steps, dan semoga insya Allah beberapa tahun ke depan bisa tercapai mimpi itu. Amin. Semoga aku juga bisa nyusul ya. Amin. Telat gak nih aku? Enggak lah ya. Enggak lah ya. Aku tungguin. Enggak ya. Untuk Pak Endarwan, apakah kehadiran kami di sini, program Bagimu Negeri, bisa sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Provinsi Lampung? Saya secara tegas kita sampaikan bahwa sangat sejalan, jadi sangat mendukung. Artinya yang dilakukan oleh teman-teman sinias atau pada pegiat itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi program Pak Gubernur. Jadi menjadi program pemerintah Provinsi Lampung. Kami yakin ya bahwa program ini adalah satu program percepatan yang kalau kita lakukan sendiri rasanya tidak mungkin tanpa dukungan dari para seniman, para sinias. Nah, itu satu. Dan kedua bahwa majunya para generasi muda di bidang seni itu juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya keberadaan teman-teman seniman, pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku seni ini sebenarnya sangat erat dengan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi kami melihat bahwa social benefit daripada kehadiran teman-teman di Lampung itu sangat positif dalam upaya pembangunan ekonomi. Ini kita bicara bangun ekonomi ya, ternyata erat sekali dengan berkembangnya aspek seni budaya. Waduh, jadi tambah semangat nih. Betul kan? Berarti dari pemerintahan Lampung dan kita juga punya Bagimu Negeri sejalan. Sejalan. Bahkan sangat mendukung. Tuh buat para generasi milenial dan seluruh masyarakat Lampung, jangan ragu lagi, ikutlah Bagimu Negeri talent hunting ini, karena sudah didukung oleh pemerintah. Itu udah didukung. Iya, betul. Jangan hilangkan kesempatan Anda karena ini sangat terbatas sekali ya. Iya. Nah, mulainya tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari. Jadi langsung aja kirimkan Pendaftaran. video Anda ya, Iya. dan talent-talent kemampuan Anda. Nyanyi boleh, nari boleh, acting boleh, apapun itu kita terima. Betul. Jadi jangan takut untuk berkreasi. Satu jaya. Dan pemenangnya akan bermain di film 1000 Detik Satu Cahaya. Terus apa lagi, Dil? Dan juga untuk talent-talent yang belum terpilih di 1000 Detik Satu Cahaya, tidak usah berkecil hati karena kita ada program-program selain itu ya. Iya. Nah, jadi tetap kita akan terus kasih kesempatan buat yang bertalent ya. Dan yang bisa nyanyi, yang misal menang, bisa mengisi soundtrack film 1000 Detik Satu Cahaya. Dan juga ada Duta-Duta Bagimu Negeri. Pasti menarik kan? Ayo tunjukkan kemampuanmu dan jadilah yang pertama menjadi kebanggaan Lampung. Oke. Kalau gitu, Kita kembali lagi tetap di Bagimu Negeri. Langsung aja kita sambut dia. Pak Elki. Yeay. Keren sekali punya. Ya. Silakan duduk. Ya, Bapak Elki. Ini berinovasi dan mengembangkan bisnisnya itu udah berapa ini ya? Berapa tahun ya punya bisnis? 9 tahun ya. Amazing. 9 tahun ya. Boleh cerita awalnya punya Els Coffee ini gimana? Asalmu. Oke, kalau saya sih 3 generasi kopi ya. 3 generasi. Saya kopi, ayah eksportir kopi, saya coffee roaster sama coffee shop juga. Oh, iya. Saudara turunannya udah. Berarti dari 3 generasi ya udah bermain. Mentah,
Gila. Nextnya biji apa nih? Lain dah. Aduh, next generation-nya. Berapa cabang, Pak? Total kita kalau grup kita ada 50 cabang. Tadi kalau kita ngelihat dari pembuatan kopi nih, Iya. itu punya mesin punya cuman satu di sini, di Indonesia cuman itu doang. Iya. Kalau ini kita coffee roastery ya, jadi cafe roastery, jadi pabrik, jadi kafe dalam pabrik. Kafe dalam pabrik. Oh, ini kita di dalam pabrik berarti ini. Dalam pabrik. Bisa ngeliat mesin kopi di depan tadi kan? Ada mesin kopi. Yang besar itu. Iya, itu. Sekali masak 250 kilo itu. 250 kilo. Iya, betul sekali. Ini kan setelah bisnis ini tujuannya apa sih? Punya banyak sampai 9 outlet ya? Dan Tujuan sampai kita sih buka cabang. sebenarnya pariwisata kopi, Mas. Pariwisata kopi. Jadi kita ingin supaya Lampung ada ingat Lampung, ingat kopi, ingat Els Coffee, Mas. Dan ingat Pak Elki. Visi-misinya straightforward banget ya. Iya. Keren. Ingat Lampung, ingat kopi, ingat Els Coffee. Keren. Jadi kita pengen ada brand icon lah untuk di Lampung ini ya, yang bisa dikenal sama masyarakat Indonesia maupun internasional. Dengan adanya ini semoga aja bisa menginspirasi anak-anak generasi muda yang Betul. ada di Lampung ya. Betul, setuju. Kalau mau usaha kopi ini, kira-kira prospeknya itu luar biasa nggak, Pak? Oh iya tentu, karena kita lihat sekarang semua kedai kopi berjamuran kan, Iya. mau di pinggir mana pun ada kedai kopi. Karena udah jadi culture, udah jadi budaya dan lifestyle gaya hidupnya. Tentunya inovasi kuncinya ya, inovasi dan kolaborasi. Kita sangat menikmati untuk inovasi dan berkolaborasi dengan segala pihak. Oh, berarti sesuai dengan yang mau kita tebarkan di Lampung, yaitu vaksin. Variasi aksi, kreasi, seni budaya, dan juga inovasi. Kuncinya itu, Si inovasi kuncinya dia. Tahu nggak ada program Bagimu Negeri mau hadir di Lampung? Iya, udah dengar. Udah denger ya? Bapak Elki, terima kasih udah berbagi. Ini sangat menginspirasi buat anak-anak muda ya, yang usaha tentunya. Ini sangat bermotivasi ya. Oke, dan akhirnya kita harus pamit mundur, tapi sebelumnya Dil, Ya, kita akan memanggil seluruh bintang tamu yang sudah hadir. jabat khusus Lampung. Iya. Penting ya. Dan yang akan memberikan juga secara simbolis buku untuk generasi milenial zaman sekarang nih, gitu. Langsung aja. Oke, boleh kita panggil bapak-bapak, Pak Pandra, Kak Fatir, dan juga Pak Endarwan. Silakan. Oke. Kita akan melihat buku yang akan diserahkan untuk generasi ya milenial. Oke. Boleh Pak, ini dari generasi milenial yang akan menerima secara simbolis. Mungkin ada pesan apa Pak untuk generasi muda Pak? Ya, ini kita sekarang ini benar-benar tekad kita dari generasi milenial ini dengan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika dan kita Bagimu Negeri. Ya. Jiwa raga kami, jiwa raga daripada generasi milenial ini, kami akan memberikan sebuah buku yang berjudul adalah Keberagaman. Nah, keberagaman ini artinya kita hidup di Indonesia, ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan generasi ini akan menjadi generasi penerus kita. Saya serahkan kepada Berlando. Ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah kita stop narkoba. Stop narkoba. Nah, prestasi. Oke, akhirnya kita harus pamit dulu dan saya Ervan Daro. Salam Bagimu Negeri. Barisan generasi muda negara Republik Indonesia. Merah putih berkibar, Indonesia bersatu.